Sahabat Shalom yang diberkati Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita mau kepalkan tangan kita dan kita mau katakan merdeka, merdeka, merdeka. Ya, sekali lagi 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Usia 78 tahun bangsa ini. Itu bukan usia yang kecil ya, 78 tahun. Usia yang tua. Dan semangat Indonesia, semangat warga negara Indonesia. Sampai detik saat ini kita mau berdoa untuk bangsa ini nanti, supaya bangsa ini mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini dengan sukacita, dengan hati. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kau memberkati bangsa kami, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini, oh, kami berdiri ya Tuhan, dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh
bumi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini sebagai doa kita bagi bangsa kita tercinta Indonesia. Setiap rencanamu, Haleluya, rencanamu yang mulia. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam satu kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar mesti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar mesti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, berdoalah. Ucapkan berkat untuk bangsa Indonesia. Ucapkan berkat untuk bangsa ini. Di mana bumi ini kami pijak. Bumi yang kita pijak, Indonesia. Biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dari Sabang sampai Merauke. Oh haleluya. Mari kita berdiri dan kita menaikkan syafaat kita. Haleluya. Taruh tanganmu di dada, taruh tangan kananmu di dada, dan ucapkanlah syukur atas negara tercinta kita Indonesia, atas bangsa ini. Ucapkanlah berkat. Terima kasih. Oh yes. Ucapkanlah berkat. Ucapkanlah syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Keturunan demi keturunan Tuhan, Engkau sudah siapkan untuk bangsa ini. Keturunan-keturunan yang bermoral, berkarakter, yang memikirkan bangsa Indonesia, yang tidak egois, yang tidak saling mengadu domba, yang tidak mengambil kepentingan sendiri, tapi yang memikirkan kemajuan dari bangsa ini. Oh haleluya. Kami jemaat GBT Ora Tabora, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Bahkan pemilihan presiden 2024, Engkau yang memilih Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Syukur, syukur bagimu, syukur bagimu. Oh, oh. Terima kasih.
Yesus. Karena kami percaya sesuatu yang besar terjadi atas bangsa ini, atas jemaat GBT Oras Labora, atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi kita berkata bagi bangsa ini, berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. hanya namamu Tuhan. Namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami, dan ibadah ini boleh jadi seturut kehendak-Mu dan bukan dengan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati, sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan sorak meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yeah. Sahabat Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Untuk memberkati Indonesia tercinta kita. Haleluya. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan Tuhan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang kuasa, haleluya, beserta kita. Sekarang saatnya kita mau bangkit. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita.
adalah sumber kekuatan buat kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Jemaat saja yang mengatakan, jemaat saja yang menaikkan pujian ini. Yeay. Haleluya. Amin. Biarlah segala pujian, keagungan Haleluya. hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu bersemangat. Haleluya. Beri kemuliaan lagi sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Rasanya nggak pengen berhenti ya nyanyi ya. Amin. Berarti sukacita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita bila kita punya pergumulan permasalahan. Yesus hanya sejauh doa. Amin. Katakan kanan kirinya, Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. Haleluya. Berseru
berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Amin. Katakan sekali lagi. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Amin. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian dari depan. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, Ya. bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh. Yesus hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Katakan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Mari saya undang kita berdiri. Berseru, memanggil namanya. Yes, Tuhan. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena hari-hari ini kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Negara kita Republik Indonesia. Karena itu sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan. Kami akan berdoa syafaat dan kita juga akan mengeningkan cipta sejenak untuk para pahlawan kita, para pahlawan kita yang sudah memberikan jasa-jasanya kepada kita. Saya undang kita semuanya untuk mengeningkan cipta sejenak, dan kita setelah itu saya akan berdoa syafaat mengeningkan cipta mulai. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam surga. Mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah karuniakan bangsa dan negara kami. Engkau sudah merdekakan bangsa dan negara kami yang ke-78 Tuhan. Tuhan tidak lepas daripada pejuang-pejuang dan Bapak Presiden pertama kami, yaitu Bapak Soekarno ya Tuhan. Di mana beliau sudah berjuang membela bangsa dan negara kami, yang hingga saat ini kami menikmati kemerdekaan itu Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui kemerdekaan yang sudah Engkau karuniakan kepada bangsa dan negara kami boleh benar-benar merasakan kemerdekaan itu di dalam kehidupan kami masing-masing, baik secara rohani maupun secara jasmani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, yang sudah mendahului kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga berdoa buat Bapak Presiden yang saat ini Tuhan, yaitu Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Amin Ma'ruf Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa berikan kesehatan yang sempurna Tuhan di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami Engkau karuniakan berkat-berkat yang curah limpah dari surga Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat penguasa-penguasa bangsa dan negara kami, baik yang di pusat maupun di daerah-daerah Tuhan. Semuanya Engkau berikan roh hikmat, akal budi yang dari surga Tuhan. Sehingga Tuhan kami semuanya rakyat Indonesia Tuhan dibawa kepada adil dan makmur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan melalui kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi saat ini Tuhan,
demikian juga para menteri-menterinya, Indonesia bersatu Tuhan. Semuanya boleh menjadi berkat-berkat yang dari surga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-hambamu ini Tuhan. Engkau berikan roh hikmat akal budi yang dari surga di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Demikian juga Tuhan kami juga berdoa untuk TNI Polri Tuhan. Biarlah Tuhan kalau ada beberapa orang yang ingin mengganggu NKRI ya Tuhan. Biarlah Tuhan kalau ada teroris-teroris yang ingin mengganggu, biarlah Tuhan Engkau mempatahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau gagalkan semuanya Tuhan melalui TNI dan Polri yang sudah dimiliki oleh bangsa dan negara kami. Sehingga bangsa dan negara kami terbebas dari kuasa-kuasa yang ingin merongrong Pancasila Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami sidang jemaat-Mu GBT Rakyat Labora Tuhan mengucap syukur kalau hingga saat ini kami boleh beribadah memuji membesarkan nama-Mu, boleh memuji membesarkan nama-Mu dengan sukacita di tempat ini, semua karena kasih-Mu yang Kau karuniakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gubernur kami, demikian juga dengan wakilnya, demikian juga kami juga berdoa untuk Bapak Wali Kota dan wakilnya. Oh Tuhan, demikian juga dari kecamatan, kelurahan, sampai RT RW Tuhan. Semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau memberkati Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau sendiri yang akan memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kalau tahun depan kami akan, bangsa dan negara kami akan mengadakan pemilu, yaitu Pilpres Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memilih orang-orang yang Engkau tetapkan untuk menjadi pemimpin kami, yaitu untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Demikian juga Tuhan dengan gubernur dan wali kota Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan, kembali lagi Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, bangsa dan negara kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Karena nanti ada perjamuan kudus ya, khotbah saya tidak begitu panjang. Ya. Saya diminta oleh Pak Daniel untuk membawa tema khotbah mengenai doa. Tapi pertama kali saya menolak karena saya nggak suka kalau diberi tema ya, kurang bebas gitu. Tapi namanya Bapak Gembala ya, saya harus taat pada beliau. Jadi baru pertama kali saya taat pada beliau, jadi saya bawa. Memang bukan tema khotbah doa, tapi pokoknya intinya doa gitu ya. Kalau Korea tanggal 15 bulan Agustus hari kemerdekaan, kan Indonesia 17, ketika Jepang perang dengan Amerika, mereka yang terakhir tidak mau surrender, lalu kena senjata nuklir ya, Nagasaki, Hiroshima, tanggal 15 yang terakhir, lalu mereka angkat tangan. Otomatis Korea juga merdeka. Itu ya. Cuma beda 2 hari. Ya. Saya senang sekali karena saya melihat orang Indonesia nasionalisme sangat tinggi ya, begitu mencintai bangsanya. Ya saya sebagai orang Korea juga seperti itu ya. Jadi sekarang tidak ada zaman penjajahan ya. Nggak boleh negara yang kuat menguasai negara lain. Nggak boleh, nggak bisa ya. Itu. Baik saudara, mari kita membuka firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18, cuma 3 ayat. Ya. Tolong ya, next slide. Oke, ini kita membaca bersama-sama karena cuma 3 ya. Apa saya harus muncul ya gambar saya?
Oh gitu, karena gambarnya kecil YouTube. Tapi mereka nggak perlu melihat wajah saya kan? Perlu. Ya, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara, surat Tesalonika ini adalah menurut para ahli teologi ya, surat yang pertama kali ditulis dalam Perjanjian Baru. Kemudian paling lama dipakai ini ya. Saudara Paulus waktu dia melayani ingin menjangkau wilayah Asia yaitu Turki yang sekarang ya. Tapi tiba-tiba karena ada perintah Tuhan melalui orang Makedonia dalam mimpinya. Lalu dia perintah Tuhan dia pindah ke Eropa ya, Eropa. Jadi dia setelah tiba di benua Eropa yang Efesus, Filipi, yang pertama kali dia membuka jemaat gereja Filipi. Tapi di dalam gereja Filipi pelayanan dia sangat menderita, masuk penjara, kemudian dianiaya ya. Lalu kemudian dia datang ke Tesalonika. Tesalonika ini kota strategi, posisinya sangat penting dalam penjajahan kerajaan Roma ya. Dia membuka gereja baru yaitu Tesalonika sama Silas sama Timotius. Tapi ternyata di situ orang Yahudi yang begitu keras terhadap Paulus ingin menyerang Paulus ya, tidak boleh. Mereka kejar Paulus. Akhirnya gimana? Paulus diusir. Dia terpaksa dia pindah tempat lain ke Aden. Lalu dia kirim surat ini. Hanya 3 bulan ya pelayanan di Tesalonika. Tapi dia dengar jemaat Tesalonika sangat semangat, masih sangat semangat. Tapi ada beberapa jemaat takut dengan nasib ya, yang mati, keluarga mati. Nanti setelah mati mereka apa yang mereka hadapi yaitu. Karena zaman dulu masih konteks ini mereka masih belum mengerti kebangkitan Yesus Kristus. Masih tidak begitu yakin terhadap masa depannya. Karena ajaran-ajaran sesat banyak juga ya. Ada banyak ajaran-ajaran sesat yang mengacaukan iman mereka. Lalu Paulus dia menegaskan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, rapture ya. Yaitu orang Kristen akan terangkat ke surga nanti ketika Tuhan Yesus datang. Kita percaya ya. Amin. Kita akan terangkat surga ya itu ya. Kemudian Paulus dia memberi suatu peringatan, beberapa peringatan. Kalau nanti saudara pasal 5 kita baca semua, Paulus dia memberi peringatan nasihat teguran yang keras ya. Suasananya sepertinya memojokkan jemaat Tesalonika ya. Ya. Tapi saudara suasananya kalau kita terus ditegur, diberi peringatan, kita suasananya gerejanya kan tegang ya, nggak boleh ya. Tapi saudara tiba-tiba kemudian gimana? Ayat 16 sudah berubah suatu kata yang yang positif yaitu apa? Bersukacitalah senantiasa. Di dalam konteks yang tegang, tiba-tiba Paulus memerintah jemaat Tesalonika bersukacitalah. Bersukacitalah. 17 tetaplah berdoa. Ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, ini adalah suatu paket ya. Paket. Sukacita dan doa, syukur ini adalah suatu paket yang tidak bisa berpisah satu sama lain. Ada orang bilang, ini 3 hal ini adalah suatu bunga yang mekar ya di taman. 3 bunga sekaligus hidup itu. Tidak bisa dipisahkan. Yang pertama di sini bersukacitalah. Di sini sukacita ini kalau dalam bahasa Yunani ini adalah kairete. Kairete ini adalah tense present. Sekarang. Bukan masa depan atau masa lalu, ke sekarang. Terus menerus. Ulangi lagi dan lagi terus sifatnya. Terus. Sukacita ini bukan pada saat kita menerima sesuatu sukacita, tapi besok kita dukacita. Bukan itu. Sukacita ini tidak bisa diatur, dipengaruhi oleh kondisi situasi apapun sifatnya. Sukacita ini bukan sukacita manusiawi.
Orang dunia kalau sudah berhasil, sukses, senang sukacita, tapi tidak, mereka rugi, mereka kan marah ya. Waktu saya pemain sepak bola, saya waktu juara ya kami, aduh senang sekali, senang banget. Ada sukacita luar biasa. Tapi 1 minggu, 2 minggu sudah berlalu, nggak ada sukacita yang berhubungan dari champion, juara, nggak ada. Memang sukacita dunia ini bersifat sebentar. Tapi Paulus tidak. Saudara, dalam pelayanannya, Paulus sangat-sangat menderita. Kita coba baca Paulus. Saya kira Paulus, apakah Paulus pernah tidur nyenyak ya? Apakah dia pernah, ya seperti kita ya, ke kafeteria minum teh sambil berobrol-obrol, makan? Saya kira enggak ada. Selalu dikejar, selalu memikirkan masalah-masalah yang terjadi di gereja Korintus, semua kita selalu ke Filipi, yang dia yang dirikan, atau berita-berita yang negatif, ada musuh-musuh yang menghancurkan pelayanan Paulus. Bahkan dia nanti gimana? Dia mati syahid. Mati syahid. Enggak cocok sebenarnya Paulus bersukacitalah, kan? Enggak cocok. Tapi Paulus tahu sukacita itu bersifat bukan dunia, tetapi adalah yang Alkitabiah. Sukacita itu adalah sifat Allah. Bagaimana kita bisa bersukacita? Hidup yang bersukacita terjadi kita oleh dipenuhi Roh Kudus. Saudara, kita setelah bangun pagi, lalu kita pasti berdoa ya sebelum berangkat ya tempat kerja. Betul ya? Berdoa enggak? Lupanya tidak ya? Berdoa ya. Kita boleh berdoa pada Tuhan mengenai masalah-masalah kita hadapi, tetapi yang penting adalah kita berdoa untuk supaya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini penting sekali. Kepenuhan Roh Kudus bukan hanya barang orang Pentakosta, bukan. Ini merupakan suatu kewajiban atau hak istimewa bagi seluruh umat Kristen. Mengapa kalau Roh Kudus tidak menolong kita, kita nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin kita bekerja, nggak mungkin hidup. Roh Kudus memimpin kita semua sampai saat ini. Amin ya. Oleh sebab itu saudara, sukacita itu berasal dari kepenuhan Roh Kudus. Kita berdoa pada Roh Kudus supaya Roh Kudus menyertai kita. Dan juga kita taatnya. Berarti sukacita ini berasal dari hubungan dengan Tuhan intip ya. Saudara, banyak orang ingin berbahagia dan bersukacita, namun harus tahu apa sukacita? Apakah sukacita Alkitab tidak ya? Tanpa perlu mengakui sukacita dunia dan Alkitab tidak sama. Saudara, sukacita orang percaya tidak berhubungan situasi kondisi, tapi hubungan yang berakar dengan Tuhan secara intim. Saya mengajar sejarah gereja, di dalam sejarah gereja ada banyak tokoh gereja sangat menderita ya, mati syahid. Sampai sekarang saya melihat ada orang-orang ya, hamba Tuhan menderita, keluarga menderita, sampai tidak mau nikah dengan hamba Tuhan, anaknya gitu, karena melihat penderitaan orang tua dalam pelayanan. Di Korea masih ada dia. Sekarang dunia, coba ya dunia ini goncangnya, seperti saya katakan di Amerika, Korea, gereja Tuhan semakin terpojok. Hukum-hukum dunia, undang-undang baru dunia memojokkan gereja harus mengakui LGBT, tahu LGBT ya, homoseks, gay. Gereja sekarang dunia zaman ini enggak begitu mengalami kelaparan, tetapi ada suatu situasi yang bahaya karena itu dari pemerintah dunia itu. Dunia ingin memusnahkan gereja Tuhan. Jadi sempat bicara sama Pak Daniel, di Indonesia juga ada sekolah ya mahasiswa yang teologi setelah wisuda tapi tidak mau melayani ya. Di Korea, di Amerika banyak. Contohnya Fuller Seminary ya. Saya ambil S2 di sana. Yang MDB, biasanya MDB itu semua calon hamba Tuhannya. Tahu 80% lulusan masih MDB Amerika tidak melayani. Tidak melayani. Mereka cari pekerjaan sekuler. Ini tantangan berat bagi gereja. Sekarang politik, kita dengar perang berita Ukraina, Rusia itu mempengaruhi ekonomi dunia juga ya.
Kita nggak bisa hidup sendiri. Oh, saya nggak peduli masalah dunia. Nggak bisa. Sekarang saling terikat ya, satu sama lain. Kita hanya dengar berita-berita yang negatif. Saya juga begitu. Tadi anak saya, kemarin waktu kami retreat di Korea, tiba-tiba ada berita dari menantu saya. Oh, David sekarang dibawa rumah sakit darurat dengan ambulans. Oh, kaget kan? Karena jantungnya enggak bergerak jantung. Aduh, coba bayangkan anaknya tiba-tiba. Saya kaget sama istri saya, lalu telepon. Ternyata anak saya itu, saya lupa bahasa ini jantung apa ya? Bukan jantung serangan jantung bukan, tapi ini kadang-kadang enggak berfungsi gitu, enggak apa itu. Saya lupa. Aduh, saya sempat kaget. Itu pun dia harus nunggu dokter 2 bulan. Harus pusing kepala. Di Amerika begitulah kalau janji dengan appointment. Itu 2 bulan, 3 bulan nunggu. Orang sakit jantung nunggu 2 bulan, 3 bulan ya. Itu membuat saya khawatir sekali. Bapak Ibu suka sama ya, kita dengar berita-berita dunia. Gereja mengalami kesulitan. Ya, semua kita kan kata sepertinya kita, dunia ini membuat kita tidak bisa bersuka cita ya. Tidak bisa. Tapi sukacita di sini bukan seperti itu. Kita membangkitkan sukacita di dalam hati kita. Mengaktifkan. Dengan pertolongan Roh Kudus. Daud yang dikejar oleh Saul ya. Secara manusia dia nggak bisa sukacita. Mengapa? Karena besok dia nggak tahu nasibnya bagaimana. Dia kan tidur di padang gurun. Nyawanya hampir gimana? Hilang. Tapi dia berkata begini. Mazmur pasal 6 ayat 11. Di hadapanmu ada nikmat senantiasa. Dia walaupun kondisi yang parah, tetapi dia bisa bersukacita dengan apa? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Jadi sukacita ini berasal dari mana? Dari hubungan dengan Tuhan Allah. Kan? Bukan dari materi. Bukan dari istri. Jangan tersinggung istri kamu, istri ya. Jangan dari anak, suami. Bukan apa posisi, social position apapun. Enggak, bukan. Dari Tuhan. Karena tahu kebaikan Allah. Yang begitu indah. Saudara tahu Daud adalah orang pertama kali saudara menyebut sifat Allah adalah indah. Indah itu tidak cocok ya, tapi indah. Berarti dia menjalankan suatu hubungan intim dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan. Bagi Daud, Allah adalah sumber sukacita. Oleh sebab itu dia tidak sedih jika dia sedih jika jauh dari hubungan dengan Tuhan. Dia tidak berdaya dan tidak bahagia sama sekali jika dia putus dengan hubungan dengan Tuhan. Jadi Agustus pasal 1 ayat 2 juga ada sukacita dalam pencobaan, penderitaan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah bahasa Inggris joy. Ya, joy. Apabila kamu jauh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus dia membangkitkan, mendorong jemaatnya. Kalau ada berada dalam pencobaan, coba bangkitkan sukacita. Pencobaan itu nanti ada pasti berkat, joy. Kamu bersukacita. Saudara, kadang-kadang efeknya sukacita ini dapat menyelamatkan jiwa ya. Saya tadi ibadah pertama saya pernah berbicara. Waktu saya umur 20 tahun, sebelum saya belum pernah ke gereja. Saya bukan orang percaya. Dulu tahu saya pemain sepak bola ya. Saya setelah selesai SMA saya langsung diseleksi oleh suatu klub di Korea yang terkenal. Waktu begitu saya mulai latihan dengan mereka, saya belum kenal mereka sama sekali. Waktu musim dingin masih saya ingat,
Kami kan lari ya untuk pemanasan sebelum sentuh bola disuruh muter-muter. Kemudian disuruh lari cepat kencang. Waktu musim dingin bagi pemain sepak bola itu musim sangat penting latihan fisik ya kan, meninggi fisik. Itu berat. Semua orang sudah capek, tapi ada seorang pemain kakak pemain orangnya waktu dia lari dia memuji Tuhan gitu. Dulu saya belum pernah kenal orang Kristen sama sekali. Di situ banyak orang yang bukan orang gereja ya. Dia lari sambil ada lagu. Yesu 이름으로 승리를 얻은 itu apa? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Waktu lari. Saya melihat wajahnya ada suatu aura. Cerah. Ya betul. Semua orang bilang, ya, gila orangnya. Kalau ikut Indonesia gila itu apa? Ini ya. Miring. Tapi Korea gimana? Mutar. Ini gila tanda. Jadi ke Korea jangan begini ya. Wah itu masalah serius. Ini. Jangan ini. Kalau Indonesia ini apa tanda? Hah? Pusing. Kalau Korea ini sudah gila. Orang gila. Jangan begini-begini ya. Saya timbul tuh suatu pertanyaan. Faktor apa yang membuat begitu sukacita? Akhirnya gimana? Dia yang memenangkan saya. Dia memberi Injil pada saya. Karena sukacitanya. Dalam penderitanya. Latihannya kan menderita kami. Saudara, sukacita ini bisa menjadi semacam dorongan jemaat ya, satu sama lain. Filipi 4:1 pasal 4 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang aku rindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Paulus berkata, kamu adalah sukacitaku, mahkotaku. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kita saling menjadi gimana? Berkat ya bagi orang lain. Betul ya? Sukacitaku. Paul dia sukacita dengan apa? Dengan jemaatnya. Bukan jabatannya. Apa kita berkata, kamu adalah sukacitaku pada jemaat lain? Apakah jemaat-jemaat ini satu sama lain menjadi sukacita, mahkotaku? Yang kemudian yang kedua, saya langsung skip ya, ayat 18 saja. Ucapkanlah syukur. Saudara, saya berpikir sikap ucapan syukur adalah peran katalis. Dan melalui ucapan syukur, kita menemukan bagaimana mengalami Allah yang baik dengan menyadari adanya Allah penuh dengan kebaikan. Saudara, cara membangkitkan ucapan syukur ini perlu intensional, tahu sengaja. Keadaan sekarang kita nggak bisa, tapi kita bisa membangkitkan suka juga. Tidak boleh dikuasai keadaan yang sekarang, yang parah. Tidak ada kondisi situasi yang membuat kita bersyukur pada Tuhan. Tapi kita mau coba mencari alasannya mengapa kita harus bersyukur pada Tuhan. Seorang dosen Kent Miller yang menulis bukunya The Gratitude Path, itu ada jalan bersyukur, berkata, jika hanya menghitung persoalan, malah persoalan itu semakin bertambah. Tetapi jika kita menghitung berkat dan karya Tuhan, berkatnya semakin bertambah. Saudara, apakah kita adalah orang yang mengeluh atau bersyukur? Kedua ini tidak bisa berjalan bersama-sama. Salah satunya harus milih salah satu. Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam permohonan dengan ucapan syukur.
Ini pengakuan Paulus. Seorang gembala di Kanada, John Stephen berkata, hati yang selalu bersyukur tidak bisa diatur oleh kekhawatiran, persoalan realitas, dan perfeksionis. Orang yang selalu bisa bersyukur memiliki daya pemulihan yang lebih kuat karena dia sadar bahwa segala sesuatu adalah pemberian dari Allah. Kadang-kadang saya sendiri terlalu menantikan sesuatu yang besar dari Tuhan ya. Padahal saya tidak bersyukur pada dengan keadaan yang kecil. Mengapa di rumah tangga di gereja terjadi masalah? Karena apa? Karena tidak ada satu expression ucapan syukur. Orang tidak puas zaman ini, ganas. Ya. Kejar uang, materi, jabatan tinggi, ingin sukses prestasi, ada suatu dorongan. Kalau Indonesia masih santai, kalau di Korea ada saingan tinggi. Orang tuanya harap anaknya masuk sekolah yang terbaik, perguruan tinggi ya. Ada suatu saingan yang ketat. Tidak sempat mengucap syukur pada Tuhan. Tidak bisa puas dengan keadaannya. Mengapa? Karena saingan tersebut. Bapak Ibu melihat saya seperti dulu, tidak seperti dulu, agak kurus ya. Betul enggak ya? Oh enggak tahu ya, saya sudah turun 6 kilo. Oh enggak tahu ya. 6 kilo. Karena saya waktu pulang Korea, saya diberi peningkatan dari dokter. Gula ya, 170 lebih. Kolesterol 230. Dia bilang bahaya. You harus menurunkan 20 kilo. Oh enggak mau, 20 kilo mati. Oh, saya bilang, deal sama saya, 10 kilo dulu. Begitu saya tiba di Surabaya, istri saya mulai atur makannya. Aduh, tiba-tiba saya suka sambal terasi, nasi putih, mie goreng, ayam goreng. Ya, kemudian apa ya? Pokoknya saya makan sembarangan. Kalau ada ya sate juga ya, sate ya. Kemudian saya suka makan. Mungkin jarang ada orang asing suka seperti saya makan Indonesia. Saya pokoknya kalau masuk kantor saya panggil Gojek kan, makanan pesan ini makan di pagi. Banyak uang habis juga ya. Saya sibuk isi uangnya kan Gojek ya itu. Makan. Pak maaf ini saya mengaku saya kan kasih lunchbox bekal. Padahal sudah bawa, saya habis makan terus pesan lagi makan gitu. Dia mungkin baru tahu. Itu bikin gemuk. Tapi sekarang saya mulai atur makan. Saya bilang ini yang terakhir kamu. Ya. Saya pikir mau berpisah sama saya tuh tak apa. Kalau mau kamu sehat harus atur makan. Lalu saya mulai makan sayur, wortel, timun, nasi putih nggak boleh. Saya suka roti. Seperti saya kontrak dengan perusahaan roti, saya makan roti terus setiap hari. Saya pesan di Azuma ya di jalan Pak roti. Itu saya, tapi sekarang nggak boleh tepung, nggak boleh mie, nggak boleh nasi putih. Makan apa ya? Aduh, malam hari saya lapar, diam-diam buka kulkas. Kosong, dulu kan penuh. Kadang-kadang saya pagi kan ada seorang ibu pembantu ya, bantu makan siang. Kadang-kadang orang kan mau pengen makan ya banyak, tapi nggak ada yang makan yang cocok sama saya. Lalu saya sedikit marah. Loh, aku kambingnya, ya, saya bilang. Kok setiap hari makan sayur? Dia tertawa, tapi bagi saya serius. Saya sekarang atur makan bukan karena tidak ada bahan makan, betul ya. Karena kebanyakan makan. Sekarang tahu seluruh dunia saudara, 35% orang yang nggak bisa makan 3 kali sehari, 3 kali makan. Ya kan? Di Afrika 50% lebih, khususnya anak-anak, nggak bisa makan karena nggak ada bahan makannya. Kurang. Air bersihnya nggak ada, kotor semua, hidup. Mereka betul-betul mengalami kelaparan.
Kita belum pernah ya bersyukur pada ya keadaan yang sekarang ya. Selalu mencari hal karya yang besar menantikan. Masa seorang hamba Tuhan yang melintis gereja jemaat 10-20, dia nggak bisa mengucap sifat Tuhan. Bagaimana dia bisa menantikan jemaat yang banyak ya, betul ya? Sekarang kita tidak bisa bersyukur pada Tuhan dengan keadaan ini. Bagaimana Tuhan bisa memberi karya besar? Jangan berharap begitu. Rasul Paulus, dia berada dalam kondisi yang parah, tetapi dalam suratnya, kata-kata itu penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Karena dia tahu siapakah Tuhan bagi dia. Ucapan syukur Yesus Kristus Matius pasal 49. Setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah, ya ini saya ucap, ya, ke langit dan mengucap berkat. Ini adalah apa? NIV English Alkitab. He gave thanks pada Allah. Saudara, ini ucapan syukur ini merupakan suatu alat termometer. Tahu termometer ya? Iman. Melalui kita syukur ini bisa mengukur orang iman itu berapa. Orang sering mengeluh, belum pernah keluar dari mulutnya ucapan syukur, itu kurang iman. Ada masalah rohaninya. Di dalam pelayanan Paulus, walaupun terhalang ada masalah, tapi dia belum pernah mengeluh. Kok kenapa Tuhan begitu? Sebenarnya minggu ini saya banyak ya bertobat pada Tuhan, karena ayat ini tidak cocok sama saya, karena saya sering mengeluh. Kadang-kadang nggak ada sukacita, ya, nggak ada rasa terima kasih pada semua orang. Saya menemukan ternyata banyak sekali. Waktu kami hamba Tuhan ya, pada misi kami, seleksi ya, dalam latihan training, diberi kertas, disuruh menulis alasan mengapa bersyukur 100. Oh banyak sekali ya, sampai 10 bisa ya alasannya, tulis. Tapi 20-30 nggak ada itu. Tapi itu salah satu ujian. Mau nggak mau harus pilih, kamu bisa bersyukur apa. Terus saya berdoa sampai cari-cari. Banyak sekali, ternyata banyak. 100 lebih. Lebih. Coba tulis ya, pulang rumah. Yang pertama apa, yang kedua itu. Biasanya 10 macet ya, nggak jalan. Tapi coba pikir apa saja, nggak apa-apa. Nggak apa saja. Bisa 100. Bisa 100. Ini juga latihan. Ucapan syukur, latihan, perlu terlatih terus. Amin ya, amin. Kemudian yang terakhir, saya langsung loncat ya. Yang terakhir apa? Doa. Tetaplah berdoa. Kita coba melihat gambarnya, coba berikut, coba lihat. Next. Halo, ya. Di sini bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukurlah. Menurut analisa saya, mengapa doa ini ada di posisi tengah antara sukacita dengan ucap syukur? Mengapa ini artinya apa? Tanpa doa ini bisa tidak berjalan. Tanpa tekun dalam doa, kita nggak mungkin sukacita ya, nggak bisa. Sukacita itu berasal dari Tuhan. Doa itu merupakan suatu alat yang menjalankan hubungan intim dengan Allah. Ini komunikasi satu-satunya dengan Allah. Allah adalah Allah hidup. Allah terus memberi hidup yang dinamika, vital terus supaya kita hidup terus. Saya setiap hari 2 kali saya siram ya bunga itu ya.
Mereka nggak disiram mati. Yang satu tadi pagi mati ya, lalu dibuang. Terus ibu bilang, Pak Kim kalau kasih pupuk, katanya bunga, katanya ada yang mati, katanya saya baru tahu ya. Itu dibuang. Kalau tidak disiram mereka sudah daun-daunnya kering. Saudara orang percaya kalau tidak tekun dalam doa dia mati secara kalau duduk di sini mati secara rohani. Mengapa? Karena doa itu jalan satu-satunya yang mendapat hidup dari Tuhan. Saya belum pernah lihat orang tidak tekun dalam doa, dia sukacita, haleluya. Enggak ada. Kita membawa masalah yang berat pada Tuhan, berlutut di depan Tuhan. Kalau saudara ada program doa ya, siapa saudara ikut ya, rajin. Tekun dalam doa. Mengapa? Karena di dalam doa ada semua solusinya. Kalau di pasal 1 ayat 17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mentapa mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian. Setelah Paulus bertobat, dia tidak dipakai oleh Tuhan secara langsung. Dia 3 tahun berkemana ke Arabia ya. Ada pendapat tokoh teologi. Yang pertama dia ke sana. Dia memisahkan diri, dia perlu waktu untuk berdoa sebelum mulai kerja ya, pelayan Tuhan. Persiapan. Paulus saja butuh 3 tahun, apalagi kita ya. Saya senang sekali karena saya lihat dari Ibu Rani ada doa bersama-sama lewat online walaupun di gereja ya. Ada doa gerakan doa ya. Tanpa doa gereja tidak bisa bertumbuh. Ya kan? Tanpa doa jangan berharap kita dipakai oleh Tuhan. Jangan berharap. Jangan berharap. Tanpa doa kita melakukan kegiatan itu semua habis hancur. Akibatnya tidak baik. Doa satu-satunya yang memberi kuasa hikmah pada kita semua. Amin. Ya. Doa itu bukan kegiatan agama, tetapi kegiatan hidup. Yang terakhir, saya menekankan doa syapanya. Tadi Bapak sudah, saya senang sekali karena bisa doa syap untuk bangsa ya. Itu penting sebagai, coba next day ya. Ini adalah lembaga kami ya, punya gedungnya. Gedung itu besar. Itu kami ada orang-orang di sana, mereka mengatakan doa syap 24 jam. Full. Mereka atur jamnya jadwal. Lalu setiap orang wajib walaupun jam 12 malam, jam 1 harus ikut di situ. Ini gedung kami, kemudian yang sebelah ini depannya. Ini ada yang panah itu, rumah itu adalah orang tua istri saya. Beliau tinggal di sana. Sambil berdoa, beliau yang menggerakkan 24 jam doa. Memang ada orang berkata, kok kenapa harus 24 jam, ya kan? Mengapa? Karena menurut saya melihat situasi sekarang zaman ini, dalam ada lapangan penginjilan, gereja keadaan gereja, seperti saya katakan ke dunia ini semakin memusuhi gereja. Banyak orang Kristen kalau Korea 1 juta kan hilang kemana ya setelah pandemi selesai. Gereja banyak yang ditutup. Beliau melihat ada krisis. 24 jam didoakan terus. Waktu saya tidur di center, tiba-tiba dibangun. Jam 2 malam atau apa ya, jam 1 malam. Ada, Pak Kim, mamanya Ibu Kim karena sakit nggak bisa ikut, ya mungkin jam 1 sampai 2. Jadi saya disuruh ganti, menantunya paling cocok ya ganti. Saya bangun, mengisi 1 jam. Tapi begitu masuk, coba next day ya. Next. Ini adalah dalam gedungnya, ada kamar doa. Kamar doa, bukan kamar mandi ya. Kamar doa Cornelius namanya. Setelah masuk pintu,
kamarnya, tolong next ya. Coba. Itu ada bukunya. Pokok-pokok tua. Ini berat 20 halaman lebih. Anda tulis itu semua. Banyak sekali. Ternyata saudara, antara hamba Tuhan misi, ada orang tua yang belum percaya Yesus. Ada keluarga masih belum mengenal Yesus. Saya baru tahu. Nama-nama tertulis supaya mereka mengenal Yesus Kristus. Bangsanya, Indonesia juga ada, seluruh bangsa, gereja Tuhan, ya. Ada orang sakit, semua didoakan. Doa syafaat. Doa syafaat itu penting sekali. Maaf ya, kalau nggak setuju, kalau gereja Tuhan doanya berhenti, dunia ini akan binasa. Ya. Gereja Tuhan, umat Tuhan berhenti doanya, dunia ini akan habis. Terserah, tidak percaya apa senang. Tuhan bekerja melalui dunia, melalui Daniel, doa Daniel. Betul kan? Tuhan bekerja melalui doa syafaat Abraham. Tuhan bekerja menjalankan dunia melalui apa? Orang-orang yang saleh. Tekun dalam doa. Siapa tahu keluarga kita, saudara, teman-teman kita, masyarakat di sekitar masih aman karena doa kita. Siapa tahu, betul ya? Ya orang lain tidak percaya, terserah. Saya percaya. Di dalam keluarga, gereja, masyarakat, ada seorang saleh. Doa, tekun doa kepada Tuhan. Karena dia sehingga Tuhan masih nunggu. Masih nunggu. Ini Alkitab sudah tertulis. Jadi kita sebagai seorang di depan Tuhan bukan orang yang biasa, tapi orang khusus istimewa. Mengapa? Karena kita ditebus oleh Allah melalui darah Yesus Kristus. Tuhan memberikan kunci pada kita, kunci surga ya. Bukan orang-orang tertentu ya. Kita yang punya kunci. Kita membuka kunci surga dengan iman dan doa kita. Bukan hanya gembala atau saya, bukan. Kita setiap ada di sini. Amin. Kita punya kuasa. Kita harus bangga. Sukacita. Mengapa? Karena kita diberi kuasa dari Tuhan. Itu tidak diberi pada orang lain sembarangan. Kita yang doa, pendoa yang menentukan sejarah dunia, bukan orang dunia, bukan orang dunia. Allah bekerja melalui di mana kita di sini. Yang terakhir, mengapa kita harus bersukacita, tetap berdoa dan bersyukur? Ayat 18. Sebab itulah yang dikehendakinya Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 3 ini bukan pilihan kita, tapi kehendak Tuhan. Kita nggak boleh melawan kehendak Tuhan, kan? Nggak bisa. Nggak boleh. Kalau kehendak Tuhan ada kebaikannya, ada berkat, ada maksud Tuhan. Sampai Paulus meminta ini, dan akibatnya luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Silakan penatua maju. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Penatua yang siap melayani. Mari kita akan satukan hati kita berdoa. Khusus jemaat yang ada di rumah, yang rindu juga bersama-sama untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Anda bisa mengikutinya dengan secuil roti, tapi juga dengan teh, mungkin air teh dipersilakan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya doa itu. Doa itu akan mengubah kami untuk bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga selalu bisa bersukacita di tengah-tengah kesusahan, kedukaan kami. Tapi Engkau Allah yang menanamkan satu nasihat yang baik melalui mulut lidah hamba Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Joshua Kim, yang sudah menjadi berkat rohani bagi kami.
Dan kiranya ini berkat rohani firman ini boleh tertanam di tanah hati kami yang terbaik dan boleh berbuah-buah. Kalau kami didapati orang yang kurang mengucap syukur, kurang bersukacita di dalam segala keadaan. Karena sebagai penutup tadi mengatakan bahwa Kau adalah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kami, ketiga hal itu. Dan biarlah kami mau melakukan ini Tuhan, doa ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus supaya kami terus digerakkan untuk bisa berdoa senantiasa dan tidak berkeputusan. Sekarang kami setelah diberkati firman, kami rindu diberkati melalui sakramen perjamuan kudus. Dua penatua yang siap melayani, kami yang dilayani. Engkau melayakkan kami untuk bisa bersama-sama. Baik jemaat yang di rumah, yang ada di gereja saat ini. Biar Tuhan berkati kami melalui sakramen perjamuan kudus ini. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Baik yang di rumah maupun yang ada di dalam gedung gereja yang sudah siap diberkati melalui sakramen perjamuan kudus, sama-sama kita katakan amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Sudah menerima hosti dan anggur bisa bangkit berdiri. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan.
hosti lebih tinggi dari kepala kita. Pulihkanku Yang di rumah sudah silahkan. Oke, baik, saya sebelum kita akan makan hosti dan minum cawan ini, saya mau bertanya dulu, termasuk yang di rumah, silakan buka mulut, keluarkan suara yang keras. Ya, demikian juga yang ada dalam gedung gereja dengan suara yang keras menjawab pertanyaan saya, karena jawaban yang keras itu adalah pertanda imanmu kepadanya. Sekarang saya mau bertanya, benarkah saat kita sudah mengangkat hosti ini tinggi-tinggi dan memegang cawan, benarkah kita percaya bahwa Yesusmu itu dulu pernah mati di Bukit Golgota secara khusus untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya? Luar biasa. Maka firman Tuhan bagian yang lain mengatakan tidak ada kutuk bagi orang yang percaya kepada Dia, tetapi yang ada adalah anugerah kasih Tuhan. Itu limpah dalam hidup saudara. Dengarkanlah firman Tuhan ini jemaat. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Coba saya Tuhan, adapun hosti yang sudah dibagi-bagikan ini, adakah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita angkat cawan. Lebih tinggi dari kepala kita dan kita menghormatinya. Karena memang firman Tuhan sisi yang lain mengatakan bahwa darah yang tidak pernah mengenal dosa, tetapi begitu rela jadikan berdosa oleh karena mengampuni dosa saudara dan saya. Dengarkanlah firman Tuhan ini jemaat. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Adapun anggur yang sudah dibagi-bagikan ini, ada itu persekutuan di dalam darah Kristus. Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari kita membuka mulut, katakan terima kasih. Jadilah jemaat yang tahu mengucap syukur dan terima kasih atas pengorbanan Kristus. Yang di rumah, mari katakan terima kasih. Katakan, Dia senang mendengar suara Anda. Mengatakan terima kasih dan syukur kepada terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya.
kasih Tuhan. Atas pengorbananmu. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Sungguh-sungguh dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami sungguh bersyukur kepadamu atas pengorbananmu di kayu salib. Karena kami tahu tidak ada yang membuat sejarah seperti itu kecuali di bawah kolong langit ini nama Yesus saja. Dan engkaulah yang sudah melakukan ini secara spektakuler bagi dunia, bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar, pengorbananmu itu bagi kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Terima kasih. Inilah hidup kami. Kami pakai terus untuk memuliakan nama Tuhan. Setelah kami diberkati dari perkara-perkara rohani, maka kami ingin memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dari harta yang Tuhan sudah percayakan dalam 1 minggu kemarin kami bekerja. Dan biarlah minggu yang ketiga kami akan membawa persembahan 2 kali. Dan biar ajar kepada kami memberi dari hati penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur atas firman Tuhan, atas sakramen perjamuan kudus. Dan kami akan membawa persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang sudah siap memberi dari hati penuh sukacita, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Silakan duduk, nyanyikan sebuah pujian kolekte yang pertama dijalankan. Baik, petugas kolekte yang dipersilakan. Bangkit berdiri. Ya, kolekte yang kedua ya itu ya. Hatiku kan sejahtera oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Yesus, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Yesus, sekali lagi kita mau katakan. Bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman selama 1 minggu ada doa fajar 4:30 pagi sampai dengan 5:30. Mari bersama-sama bergabung bisa saudara. Linknya itu selalu ada di info GBT yang sudah masuk ya saudara, nomor handphone Anda. Nah itu ada di sana, jadi Anda bisa ikut di dalam link doa fajar. Lalu untuk pria dan wanita Selasa besok itu gabungan ya, jam 18.30 hanya onsite saja di lantai 2 sini ya, gabungan itu ya Selasa besok. Lalu ada doa malam hari Kamis itu dan ada pendalaman Alkitab, tetapi juga ada online-nya juga melalui YouTube. Yaitu setiap hari Kamis jam 6 sore. Ya, lanjut ada lagi. Untuk usia emas secara onsite saja 55 tahun ke atas itu jam 9 pagi. Ya, di lantai 1 ya, di bawah. Lalu disambung sorenya itu adalah pemuda dan remaja dengan temanya Merdeka Atoe Mati ya. Ya, jadi itu menjadi temanya ya untuk pemuda dan remaja jam 5:30 sore petang. Oke, baik. Untuk minggu depan adalah minggu yang keempat di bulan Agustus ini, 3 kali jam ibadah, jam 7, setengah 10 seperti sekarang, tetapi juga jam 4 sore. Ya, baik. Ada lagi yang lain pengumuman anak-anak sekolah minggu itu jam 9:30 ya. Ibadahnya itu ikut seperti yang sekarang ini. Oke. Lalu persembahan perpuluhan Anda, kas gereja ataupun kas tahunan atau pembangunan itu bisa ditransfer karena ada nomor-nomor rekening, tetapi juga bisa dibawa ke rumah Tuhan. Ya, karena semua itu pasti didoakan. Adakah yang lain lagi? Oke, baik, tidak ada. Kita akhiri ya, mohon berkat dari Tuhan di penghujung ibadah raya kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Ya. Pengakuan iman rasuli hitungan yang ketiga dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena dengan iman kami mengatakan bahwa ibadah raya kami yang kedua siang ini sudah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkati melalui pujian, penyembahan, pembacaan firman, renungan firman, sakramen perjamuan kudus itu sudah mewarnai kehidupan kerohanian kami. Berdoa mereka yang tidak sempat hadir karena sesuatu, karena sakit, Kau akan tilik mereka, kami bawa terus Ibu Erna dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga ada Ibu Pendeta Lina yang sakit di Yogyakarta. Biarlah Tuhan juga dengan kuasa-Mu dan memulihkan mereka. Dan saudara-saudara kami yang lain juga kiranya Tuhan terus akan memberikan kesembuhan dalam hidup mereka. Bahkan kami yang datang kalau membawa kelemahan fisik kami, biarlah Kau menjamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah setiap kami. Dengan kesembuhan ini pada Tuhan,
kami dapat lebih baik lagi untuk bisa secara maksimal memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hubungan suami istri, orang tua, anak semakin intim dan semakin harmonis di antara kami. Pribadi kami dengan Tuhan Yesus ada hubungan semakin intim dan semakin harmonis juga. Demikian juga berdoa kiranya Tuhan akan juga menyertai ke perekonomian rumah tangga kami, sesuatu apapun yang Kau izinkan terjadi di negara kami. Tapi saat tangan kasih kuasa-Mu yang dengan mujizat itu menjamah ekonomi kami, maka dengan iman kami harus berkata bahwa ekonomi kami terus diberkati oleh Engkau. Amin. Usaha pekerjaan kami, demikian juga bisnis kami juga semuanya. Dan dalam 1 minggu ke depan kuliah dengan belajar, proses belajar mengajar kami, dan biar dibuatnya Tuhan berhasil sepanjang minggu yang akan datang ini. Makasih Tuhan. Berdoa supaya semua persembahatan tangan berkolektor, perpuluhan, ucapan syukur kas gereja sosial, kas diakonia, yang lain, baik itu yang ditransfer maupun yang dibawa ke rumahmu. Kau tahu itu semua. Hamba sebagai gembala jemaat di tempat ini berdoa, bukalah tingkap di langit dan curahkanlah berkat-Mu lagi bagi setiap kami. Dengan curahan berkat itu kami dapat memberi lagi untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Joshua Kim dengan Ibu juga Tuhan, yang baru saja selesai, sudah diwisuda dengan gelar doktoral dalam musik gereja. Hamba juga berdoa dan kami menyatukan hati berdoa pakai Ibu Kim secara khusus, baik di dalam perkuliahan, di dalam seminar-seminar, dalam pelayanan tugas Tuhan. Engkau memakainya secara luar biasa. Itu akan mengarahkan bagaimana dengan musik gereja yang benar itu menyenangkan hati Tuhan. Tentunya berdoa satu keluarga Bapak Ibu Kim ini terus dipakai oleh Tuhan. Beri kesehatan yang baik kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kalau sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, yang dekat yang jauh tiba karena di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Demikian juga meja makan kami pada siang ini ada berkat Tuhan. Saat kami akan menyantapnya, Tuhan menguduskan terlebih dulu dengan kuasa firman-Mu menjadi kesehatan, kekuatan untuk mengiring Kau dan melayani Kau. Sekarang jemaat baik yang di rumah maupun yang ada dalam gedung gereja, angkatlah kedua tangan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seluruh umat yang dikasih oleh Allah, pulanglah dengan baik dan sejahtera dari Allah Bapa, cita kasih dari Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, persekutuan Roh Kudus, Roh Penolong dan Penghibur bagi setiap kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali di awan-awan menjemput kami sebagai mempelai wanita-Mu, dan didapati jemaat yang cemerlang, jemaat yang siap menyatakan kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Kita nyanyikan sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlipat. Nyanyi dengan imanmu, imanmu lah yang menyelamatkan